يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني وأخواتي وأولادي رحمكم الله. Setiap kehidupan manusia dari dulu ada menyangkut tentang bisnis dan ekonomi, ada 4 fase atau 4 era pada zaman dahulu sampai sekarang. Era pertama, orang untuk berusaha, untuk berbisnis itu untuk hidup, kebutuhan hidupnya itu biasanya pada zaman dahulu ada yang disebut dengan era berburu dan meramu. Orang kalau andai kata tidak bisa berburu, tidak bisa meramu, maka dia tidak mungkin bisa hidup. Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum. Otomatis dia akan wafat atau meninggal dunia. Itu disebut dengan era-era dulu ya, era zaman purbakala. Orang itu kalau mau hidup, kalau mau menyambungkan nyawanya, dia harus bagaimana? Harus berusaha. Usahanya harus apa? Harus berburu. Berburu atau meramu. Berburu binatang-binatang, meramu dadaunan dan lain sebagainya. Dan di zaman itu sosial ekonomi manusia hanya satu. Walaupun nanti ada suku-suku ya, ada kepala suku dan lain sebagainya, sosial ekonominya cuma satu, yaitu semuanya miskin, semuanya tidak mampu, semuanya malarat ya. Jadi kalau andai kata dia nggak bisa berburu, nggak makan, dia nggak bisa meramu ya, tidak makan. Selanjutnya setelah era meramu dan berburu ini ada yang disebut dengan era agraria atau era agraris ya. Era agraris. Era agraris ini apa? Mulai berkembang itu ya. Ada bercocok tanam. Dia buat sawah untuk menanam padi, dia buat lahan-lahan untuk apa? Untuk menanam gandum, untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dan setelah itu apa? Untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan hajat manusia. Nah, biasanya zaman dahulu yang namanya sawah itu tanahnya lebih mahal ketimbang tanah yang biasa. Kalau andai kata tanah yang tidak bisa dicocok tanami, tanah yang bisa dicocok tanami, itu harganya murah. Disebut juga dengan harga yang tidak ada artinya, atau disebut tanah gersang, tanah bebatuan. Itu biasanya ketinggalan itu. Orang kalau punya tanah banyak pun, apabila dia tidak bisa tanah itu untuk dicocok tanami, maka percuma. Dan pada era ini disebut dengan era agraria atau era agraris. Nah, sosioekonominya ada 2. Yang pertama ada yang miskin, yang kedua ada yang kaya. Nah, yang miskin itu biasanya bekerja untuk si kaya. Si miskin ini menjadi petani dan lain sebagainya ya, menjadi petani, membantu. Sementara si pemilik lahan siapa? Si orang kaya. Makanya dalam bahasa Inggris itu
perumahan elit atau properti atau real estate itu arti secara letterleknya itu real estate itu adalah milik kerajaan atau ada pemilik, ada lahan yang dimiliki oleh sebuah kerajaan. Makanya sampai sekarang itu disebut dengan real estate. Padahal real estate itu artinya sebetulnya adalah orang bekerja untuk raja, orang bekerja untuk kerajaan ya. Nah ini di era ini ada dua sosioekonomi, yaitu yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya ada juga dengan era apa? Era industri ya. Era industri. Era industri ini dimulai, ada yang mengatakan bahwa Columbus waktu menemukan benua Amerika itu mulai ada disebut dengan era industri. Ada juga yang mengatakan bahwa era industri ini mulai dari revolusi industri. Ada juga yang mengatakan dari mulai revolusi Prancis dan lain sebagainya. Nah, era industri ini bagaimana? Mengalahkan era berburu dan era meramu dan era agraris tadi ya. Ketika era industri ini, tanah yang tadinya murah, yang tidak bisa dicocok tanami, ya, itu jadi lebih mahal. Bagaimana GMC ya, Ford ketika mau membangun pabrik mobil, dia tidak mencari tanah yang bisa dicocok tanamin atau yang mahal, tapi dia cari harga tanah yang paling murah, sehingga dia dapat membeli tanah seluas-luasnya untuk membuat produksi mobil atau menjadi produsen gitu ya. Lama kelamaan orang yang di sekitar itu banyak yang bekerja, otomatis harga tanah yang gersang tadi, yang berbatuan tadi jadi apa? Jadi lebih mahal karena si pabrik ini membutuhkan karyawan juga tidak mau jauh dari pabrik karena dianggapnya mata pencahariannya dari pabrik. Sehingga bagaimana? Sehingga era industri ini membuat sosioekonomi atau klasifikasi orang menjadi tiga. Yang pertama ada yang miskin, yang kedua ada yang menengah, yang ketiga ada yang kaya. Jadi ada tiga sosioekonomi ya. Klasifikasi manusianya itu ada tiga, ada miskin, ada menengah, ada kaya. Biasanya yang disebut kaya si pemilik pabrik atau si pemilik industri tadi. Yang menengah biasanya menjadi supervisor atau direkturnya dan lain sebagainya. Yang miskin ya pekerjanya itu. Dan otomatis dengan adanya era industri ini bukan berarti era meramu sama era berburu dan era agraris tadi tidak ada, tetap masih ada. Cuman era industri ini lebih maju lagi kesiniin, malah sekarang tanah yang tidak bisa dibuat sawah itu lebih mahal jauh ketimbang tanah yang bisa dibuat sawah. Contohnya seperti di alun-alun Purwakarta ini, harganya sudah puluhan juta per meter. Di pasar Jumat harganya sudah puluhan juta per meter, padahal itu tanah tidak bisa untuk dicocok tanami. Karena dengan adanya era industri ini, orang kan jadi lebih mahal. Saya ingat dulu di Jatiluhur, teman saya, dia punya perusahaan itu dia ada yang ngutang sama dia. Begitu ada yang ngutang sama dia, nggak dibayar-bayar. Akhirnya dibayar tapi dengan tanah di Jatiluhur ya, dekat Indobarat Kadituna, yang sekarang menjadi kawasan industri. Jauh dari sana. Orang mengatakan bahwa daerah sana itu daerah jelema, ya, daerah hutan. Dia tidak mau menerima itu, dihitung harga kurang lebih 1 meternya 1.500 atau 1.000 waktu itu. Ya kurang lebih tahun 2001 atau tahun 99 gitu lah ya. Antara tahunan itulah. Dengan berat hati teman saya ini menerima, ya udahlah nggak apa-apa lah daripada nanti dibayar sama sekali. Tahun 2010 dibuka kawasan industri baru, kurang lebih 1.000 meter ya, 1.000 hektar di situ ya. Dan tanah yang tadi 1.000 itu harganya tiba-tiba jadi mahal, jadi keangkat. Yang tadinya 1.000 orang ini nggak mau nerima,
Sekarang ini sudah ditawar hampir 500.000 waktu itu. Berarti sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat ya si tanah itu. Yaitu dengan adanya kawasan industri baru. Dan industri ini bukan hanya industri bahan bangunan, bukan hanya industri mebeler, bukan hanya industri-industri yang ini, tapi industri makanan juga ada. Sekarang kan ada industriisasi ya. Industri apa? Hayam juga diindustrikan, ada kandang hayam ternakan ya. Terus juga ada jeruk juga diindustrikan, ada kebun-kebun yang punya usaha. Terus juga kayak kelapa sawit juga diindustrikan. Dulu mah enggak kan, masing-masing punya sendiri-sendiri. Sekarang sudah diindustrikan. Nah, otomatis dengan adanya era industri ini, manusia menjadi orang-orang terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya. Nah, sekarang ini kita memasuki ada satu era yang membagi manusia menjadi 4 klasifikasi. Ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya, dan ada yang super kaya. Era apa ini? Era yang sebetulnya tidak terlalu, mungkin zaman dulu tidak kepikir ini era ini. Tapi zaman sekarang ini sudah harus, mau tidak mau kita harus mengikutinya. Yaitu era informasi. Era informasi ini dimulai kurang lebihnya setelah Bill Gates lahir ya. Terus dia menemukan Microsoft. Dan selanjutnya baru Bill Gates ini menjadi orang super kaya, mengalahkan Buffett dan lain sebagainya. Bill Gates padahal dia cuma punya Microsoft. Tahun 2005, 2004 ya, ada lagi Mark Zuckerberg, siapa namanya? Facebook itu ya. Nah, itu umur 20 tahunan dia sudah menjadi super kaya. Bahkan dengan penemuan Facebook ya, dengan penemuan Facebook, dengan penemuan Twitter, dengan penemuan informatika yang lainnya, sistem informatika yang lainnya, ada negara Facebook sekarang itu. Jadi terbagi-bagi di jagat maya ini, itu ada negara Facebook ya. Orang ini ikut ke sini, orang ini ikut ke sini, orang ini ikut ke sini. Jadi warga negaranya itu bukan warga negara Indonesia atau Malaysia atau Singapura, tapi Facebook ini sudah menilai. Bahkan yang menarik dari Google itu ya, kita kadang-kadang kalau berbicara gitu ya, contoh berbicara tentang properti atau perumahan, saya tidak pernah searching atau googling di Google. Tapi begitu saya pegang HP, si googling ini sudah seperti memahami pemikiran dan perasaan saya. Dia langsung tampilkan itu tentang properti, perumahan, subsidi dan lain sebagainya, ditampilkan terus. Padahal saya belum pernah searching itunya di HP itu. Tapi terus yang menarik lagi, kadang-kadang saya pengen ini gitu ya, pengen A, pengen B gitu. Ngobrol sama teman, tiba-tiba nih si googling ini sudah memberitahu kepada kita. Ya. Dan era ini berlimpah ruah. Biasanya kalau produksi atau tanaman atau hasil buruan itu berlimpah ruah, tidak ada masalah. Tapi kalau informasi begitu berlimpah ruah, saking banyaknya sehingga kita sulit untuk meneliti dan lain sebagainya, jadi akhirnya kebanyakan ini, kolab kita ini, ribuh akhirnya. Ada informasi A, informasi B, informasi C, informasi D dan seterusnya. Bahkan kalau kita ingin mengetahui informasi yang paling tepat, itu ada klasifikasinya. Yang pertama, informasi itu datang ke kita khusus di bidang bisnis, di bidang ekonomi, itu kaitannya dengan pertama, satu, waktu. Waktu ini harus betul-betul tepat. Contohnya kemarin ini kita sempat kewalahan ya. Biasanya kalau kenaikan BBM itu dimulai tanggal 1 atau dimulai dari jam 00, sehingga orang-orang banyak yang yang ngantri itu ya, tanggal 1 malam tanggal 31 Agustus
Itu di SPBU saya lihat banyak mobil-mobil ngantri ke ngambil solar atau petralit atau yang lainnya, karena dia dikhawatirkan nanti takut naik, dia kena frank ya, frank apa ya bahasa itu ya, frank ya, jadi dia kena frank, dia ngambil solar dan lain sebagainya. Saya waktu melihat, wah ini jadi apa enggak nih naik solar ini ya, atau dexlit atau petralit ini naik apa enggak ya, tapi saya lewat aja karena belum tentu naik ini. Orang-orang pada penuh, mobil-mobil Toronton itu ya, mobil-mobil truk, mobil-mobil yang lainnya pun ngisi bensin, bahkan ada yang sampai masukin ke jerigen dan lain sebagainya. Ternyata tanggal 1, tanggal 2 nggak naik gitu teh. Si bensin, si BBM teh nggak naik. Kita dapat informasi yang salah. Naik-naiknya tanggal berapa? Tanggal 5 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 4 apa tanggal 5? Dan jamnya bukan jam 00, tapi jam 14.30 kalau nggak salah, atau jam 13.30 apa ya, jadi masih siang, jadi nggak seperti biasanya. Nah, untuk mengidentifikasi informasi yang tepat itu kita harus betul-betul tahu waktunya kapan. Yang pertama itu, yang kedua kredibilitas informasinya tentang apa, dan si pembawa informasinya. Si pembawa informasinya ini, orang ini bisa dipercaya apa tidak. Kalau main saham kita di Jakarta ya, di Bursa Efek Indonesia itu biasanya ada saham yang sebetulnya nggak laku ini, tapi si tradernya itu ngasih tahu bahwa ini saham bakal mahal, bakal ini. Dia si ekonom yang dalam tanda petik ya, yang disuruh sama yang perusahaan ini mengatakan bahwa ini saham bakal naik dan lain sebagainya, sehingga orang-orang banyak yang beli saham, ada yang sekian unit, ada yang sekian slot dan lain sebagainya ya. Begitu dibeli, ternyata saham ini jatuh ya. Yang untung siapa? Pemilik perusahaan yang pertama, yang kedua si tradernya tadi, yang ketiga yang ekonom-ekonom tadi itu yang ngasih tahu. Jadi kita kalau mau mendapatkan informasi harus dikoreksi dulu, siapa yang memberi informasi ke kita, harus diteliti dulu. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ada seorang yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Bani Mustalik. Kaitannya kebetulan dengan ekonomi ya. Datang ke Bani Mustalik untuk memungut sedekah atau zakat. Orang ini berangkat ke Bani Mustalik. Sesampainya datang ke Bani Mustalik, riwayat menyebutkan bahwa orang-orang Bani Mustalik ini menyambut orang ini. Begitu menyambut orang ini ya, karena dianggap keluarga oleh Rasul SAW, akhirnya setelah menyambut, orang ini kembali kepada Rasulullah SAW. Kembali kepada Rasul SAW dan menyampaikan kepada Rasul SAW. Ternyata apa yang disampaikan? Berbeda dengan apa yang dia lakukan selama ini. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, orang-orang ini sudah siap. Jangan pada ketawa ya. Ya Rasulullah, orang-orang ini sudah siap untuk menyerang kalian, untuk menyerang Rasul. Mereka ini udah siap-siap katanya untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kaget. Kok jadi mau menyerang? Kenapa? Anu diteliti, ternyata orang ini dulu punya adawah, punya permusuhan dengan Bani Mustalik di zaman jahiliyahnya, sehingga dia menginginkan agar Nabi Muhammad SAW terlibat dan menyerang orang-orang Bani Mustalik. Ada lagi riwayat yang menyebutkan bukan seperti itu. Orang ini datang ke Bani Mustalik, sesampainya di Bani Mustalik, dia bilang apa? Dia bilang, begitu nyampe disambut sama orang-orang Bani Mustalik ini, sampai orang ini kaget. Sambutan begitu meriah, dia lari kabur ke Madinah. Kembali ke Madinah dan menyampaikan ke Rasulullah, saya muda, saja sudah mau diserang. Masa Rasulullah? Iya. Dan Rasulullah pun memerintahkan sahabat yang lain untuk investigasi itu. Begitu datang ke sana, disampaikan ke sana, nyampe ke sana, ternyata bukan mau menyerang, tapi malah
mau menyambut putusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah sebuah ayat Al-Quran, ayat ke-6 di surat Al-Hujurat, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau andai kata dan wahai orang yang beriman, kalau andai kata datang kepada kalian orang yang fasik, orang yang sering berbuat bohong, orang yang tidak jujur, orang yang sering melakukan maksiat yang besar, ya, dengan binaba, kabar dengan informasi. Naba itu beda dengan khobar. Kalau naba itu tentang sesuatu masalah yang sangat besar, seperti peperangan dan lain sebagainya. Kalau khobar itu informasi biasa-biasa saja. Binaba ini kata ini klarifikasi, investigasi dulu. Oleh karena itu kembali lagi kita perlu bisa hidup di zaman informasi. Jadi insya Allah ke depan anak-anak kita ini, ya, adik-adik semuanya ini bisa menjadi seperti Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu dia punya Gojek. Gojek itu hasil dari kalangan informatika, dari kalangan aplikasi dan lain sebagainya. Gojek itu sekarang sahamnya lebih mahal daripada saham BUMN. Sekelas Garuda pun kalah sama Gojek. Gojek ini bisa ekspansi ke beberapa negara, ke Malaysia, ke negara-negara yang lain, dan sahamnya mahal. Yang menarik lagi, ada beberapa toko di Bandung, ya, sudah tidak mempersiapkan lagi mobil-mobil untuk mengangkut barang, tapi sudah mengandalkan ke Gobok, ya, ke Gobok. Jadi si materialnya masuk ke marketplace, di marketplace dia pasarin bebas ongkir dan lain sebagainya dengan menggunakan Gobok. Ini di luar nalar kita, tidak mungkin nyangka kita seperti itu. Antum mungkin yang rumahnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dulu kalau kurangnya ke Jawa Tengah, Jawa Timur atau kalau mudik itu biasanya suka ada mobil jagung, kontainer jagung, kontainer sampurna, kontainer itu, kontainer. Sekarang sudah tidak. Mereka mengandalkan buku, mereka mengandalkan kiriman langsung dari kayak paket-paketan, lebih murah, lebih efisien, lebih efektif. Dengan ini kita kudu bisa mengikuti ini, jangan sampai nggak bisa itu. Makanya kudu belajar yang serius tentang khususnya tentang agama, tentang komputer khususnya ya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا واغفر لنا